Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak sekalian, ya karena ada anak-anak juga di sini. Yang terkasih, khususnya yang dicintai oleh Tuhan kita Yesus Kristus telah lahir. Sekali lagi selamat sore untuk kita semua. Semoga masih semangat. Masih ya apalagi masih hampir jam 3. Ketika saya berjalan di alunan sekitar Jakarta ini, di tempat-tempat yang ramai, banyak orang yang mengunjungi, lampu-lampu kelap-kelip ini sangat banyak. Ada pohon Natal dihiasi dengan salah satu dua warna yang khas, dan 3 lah kita bisa dibilang begitu. Warna khas Natal, hijau, kuning, dan merah. Itu mengitari tempat di mana orang itu datang mengunjungi. Ketika hal ini dipajangkan di tempat umum, timbul sebuah sukacita, timbul sebuah kebahagiaan, dan punya rasa bangga bahwa kita akan memasuki Natal. Kita akan merayakan sukacita kelahiran penyelamat kita. Tapi kemudian kita coba bertanya, apa sebetulnya makna Natal? Apakah Natal itu hanya sebagai seremonial, upacara tahunan? Setiap bulan Desember kita akan merayakan Natal. Apa makna di baliknya? Mengapa kita sebagai orang pengikut Kristus kemudian merayakan Natal itu? Apa makna di baliknya? Saya coba searching di internet. Saya coba cari tahu. Sebenarnya Natal itu asal katanya dari mana? Ternyata secara harfiah Natal itu berasal dari kata yang kita sering dengar, dies natalis. Pernah dengar ya kata dies natalis? Kalau mereka yang di tempat pendidikan pasti pernah mendengar dies natalis. Pasti ada upacara ulang tahun sekolah, ulang tahun universitas dan lain sebagainya. Dan artinya hari kelahiran. Itu arti dari Natal, hari kelahiran. Maka pertanyaan kita, apa makna hari kelahiran? Sekarang kita masuk ke dalam diri kita masing-masing. Kita bertanya, ketika kita merayakan hari ulang tahun, situasi apa yang terjadi saat itu? Ketika kita merayakan ulang tahun, atau kita tidak pernah merayakan ulang tahun? Tidak mungkin ya. Ya, kita pasti merayakan ulang tahun ya. Hal apa yang kita rasakan saat itu? Bangga, apalagi sukacita kan? Bahagia. Ada orangnya, wih, happy birthday, ada lagu happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Artinya bahwa kita merasa bahagia karena kita merayakan hari kelahiran kita. Demikian juga saat ini, ketika kita merayakan kelahiran Kristus, kita merasa bahagia. Mengapa demikian? Karena kita merayakan momen penuh kasih, momen penuh dengan harapan dan kehangatan. Tuhan yang maha kuasa, yang tidak kelihatan, yang begitu besar kuasanya, ingin menjadi manusia sama seperti kita. Ingin merasakan penderitaan, ingin merasakan sukacita, ingin merasakan duka cita, dan kebahagiaan yang kita alami sebagai manusia. Kita merasakan bahwa Natal adalah sebuah ingatan akan kita sekalian, waktu yang baru, pola pikir yang baru, harapan yang baru, serta gaya hidup yang baru. Tentu diwarnai dengan semangat kasih yang dibawa oleh Kristus itu sendiri. Itulah makna Natal yang pertama yang bisa kita renungkan, yang bisa kita maknai secara bersama. Yang kedua, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Natal berarti bahwa secara teologis merujuk pada, ada istilah dalam ilmu teologinya, proses inkarnasi. Saya ulangi lagi, proses inkarnasi. Allah menjadi manusia. Allah menjadi manusia. Kita ingat dalam kisah penciptaan, kita masuk ke dalam kitab Kejadian.
bab 1 ayat 6. Di situ Allah berfirman, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Itu adalah perwujudan akan firman itu, bahwa manusia itu diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Jadi kita ini adalah sebagai makhluk yang istimewa. Di akhir ayat itu ditulis bahwa dia melihat bahwa ciptaan ini sungguh amat baik. Sungguh amat baik. Jadi kita semua ini entah seperti apa latar belakang hidup kita. Warna kulit kita seperti apa. Maaf, mungkin kita beruban ya. Atau rambut kita hitam. Mungkin hidung kita pesek. Atau kita mancung. Atau tidak ada rambut sama sekali misalnya ya. Tapi kita dianggap atau berkat belas kasih Tuhan dianggap sebagai ciptaan yang sangat istimewa. Dalam bacaan Injil kita mendengar Tuhan itu lahir di dalam kandang. Kalau kita memahami kandang, ya mungkin untuk anak-anak zaman sekarang kandang kan jarang dilihat ya. Tapi kalau kita yang dulu pernah hidup di kampung, kita merepresentasikan kandang itu sebagai tempat yang kotor. Betul. Ada banyak makanan yang hewan yang berserakan. Kotoran hewan itu berserakan dan tentu bau. Ketika Maria ingin melahirkan Yesus, tidak ada satupun rumah penginapan yang menerima mereka. Tentu alasan bisnis ya, banyak yang sudah mengisinya waktu itu. Tapi dalam situasi seperti itu, Yesus tetap lahir di dalam sebuah palungan, di sebuah tempat yang kotor. Tempat yang dalam tanda kutip secara medis tidak layak bagi seorang manusia lahir di bumi. Namun Tuhan membiarkan dirinya lahir dalam tempat seperti itu. Apa makna di balik peristiwa itu? Tuhan ingin lahir dalam diri kita yang penuh dengan dosa. Tuhan ingin lahir dalam diri kita yang mungkin berantakan. Dalam keluarga kita yang mungkin berantakan. Dalam kehidupan setiap hari kita yang mungkin berantakan. Supaya melalui kasih-Nya, kembali lagi saya katakan, kita disucikan. Kita dikuduskan. Makna kitab Kejadian bab 1 ayat 26. Baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus, pantas dan layaknya kita bersuka cita. Pantas dan layaknya kita memandang bahwa Yesus sebagai Tuhan kita, sebagai penyelamat kita. Sebentar kita akan menerima tubuh Kristus, tubuh Tuhan. Dia memecah-mecahkan diri agar kita semua yang percaya akan kerahimannya boleh disembuhkan oleh Tuhan itu sendiri melalui tubuhnya. Dan yang ketiga, makna yang paling penting bagi kita bahwa Natal itu berarti bahwa berani mewartakan kabar sukacita. Itulah yang dilakukan oleh malaikat-malaikat. Mungkin kita katakan malaikat itu megah, pakaian putih, ya kan? Bersinar dan segala macam. Tapi kita semua ini adalah malaikat Tuhan. Yang punya tanggung jawab yang sama. Mewartakan keselamatan itu kepada teman-teman kita. Kepada saudara-saudara kita. Lalu kita bertanya, Romo, hal apa yang bisa kami lakukan? Senyum. Menyapa dengan kasih. Hadir sebagai orang yang berempati. Hadir sebagai orang yang bisa menjadi tempat untuk orang menemukan hal-hal baik dalam hidupnya. Itulah ciri khas malaikat dalam diri kita manusia. Oleh sebab itu saudara-saudari terkasih, mari kita melihat Natal itu sebagai sebuah spiritualitas keterlibatan mewartakan kasih Tuhan kepada sesama. Dalam komunitas lapas ini kita menemui siapa saja, berbagi, bercerita tentang saling menguatkan satu sama lain. Dan juga mungkin mereka yang datang mengunjungi, itulah malaikat yang datang menghibur dan menguatkan kita semua. Oleh sebab itu, saudara-saudari terkasih, hal terakhir yang mungkin saya katakan, Tuhan tidak menjanjikan hari-hari tanpa sakit, tawa tanpa sedih. Tetapi Tuhan menjanjikan kekuatan dan terang
bagi mereka yang percaya. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang maha baik, yang oleh penjelmaan putranya telah menghalau kegelapan dari dunia, yang oleh kelahirannya yang mulia telah menerangi malam yang amat suci ini, menghalau kegelapan dosa dari saudara-saudari, dan dengan cahaya kebajikan menerangi hati saudara-saudari. Semoga Dia yang berkenan agar kegembiraan besar atas kelahirannya yang menyelamatkan diwartakan oleh malaikat kepada para gembala, memenuhi hati saudara-saudari dengan kegembiraannya, dan menjadikan saudara-saudari sebagai pewarta-pewarta Injilnya. Semoga Dia yang menyatukan hal-hal duniawi dan surgawi melalui penjelmaannya memenuhi saudara-saudari dengan anugerah kedamaiannya dan kehendak baik, serta membuat saudara-saudari ikut ambil bagian dalam gereja yang abadi. Dan semoga kita sekalian, anggota komunitas ini, keluarga kita masing-masing, senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai.